Gimana sih cara bagi waktunya antara kuliah tadi sama dengan mengikuti kegiatan UKM? Ya kurang lebih sama sih sama Kak Aul tadi. Yang penting jangan di ini salah satu. Jadi kita mesti imbang dua-duanya gitu. Harus balance Kayak gitu harus ya. balance gitu kan. Ya yang jelas ngatur waktunya sih. Ya kan kalau UKM biasanya ada jadwalnya tuh kan. Jadwalnya hari apa kan bisa disesuaikan sama kegiatan kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobi pun. Halo Sobat Teknokrat, ketemuan bareng sama Astri Marlia di podcast Universitas Teknokrat Indonesia. Dan di episode kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kita akan kedatangan dua orang bintang tamu. Kalau biasanya Kak Astri berduaan aja, kali ini Kak Astri bertigaan jadi lebih rame. Dan kita kedatangan dari mahasiswa dan juga dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang telah memenangkan berbagai kejuaraan di bidang film dan juga animasi. Tapi sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi dan kita akan kulik kejuaraan dan prestasi yang mereka hasilkan, Kak Astri juga mau mengingatkan kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menjaga 6M dan juga jangan lupa untuk mengikuti vaksin. Tapi sebelum itu Kak Astri juga mau mengingatkan untuk kalian semua Sobat Teknokrat yang ada di rumah untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk mematuhi protokol 6M dan juga untuk yang belum ikut vaksin, yuk buruan ikut vaksin biar kita selalu sehat. Dan langsung aja nih tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggilkan dan kita sambut ini dia bintang tamu kita hari ini. Ada Pak Aulia Rahman Isnain Eskom MCS dan juga Gali Satria Eskom. Halo Sobat Teknokrat. Halo. Terima kasih Pak Aulia Rahman. Terima kasih juga Kak Gali ya, sudah halo, datang. Halo. Oke, terima kasih banyak sudah datang dan berkesempatan datang ke podcast Teknokrat ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, apa Terima kabar? kasih udah diundang. Oh, terima kasih sudah diundang juga. Apa kabar nih Kak Gali atau Kak Satria nih aku manggilnya? Satria sih. Satria aja. Iya. Oke, kalau misalnya Pak Aulia gimana kabarnya Pak Aulia? Alhamdulillah, panggilnya Bang aja deh, Oh, Bang Bang Au. aja, Bang Ya, Au. biar lebih dekat. Oh gitu ya, biar lebih dekat. Jadi ada Kak Satria dan juga ada Bang Aulia. Mereka berdua ini merupakan dosen dan juga mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, boleh dong kenalan sama Sobat Teknokrat di rumah dari mulai Kak Satria dulu deh. Kenalin siapa dirinya. Halo Sobat Teknokrat semua, perkenalkan nama saya Gali Satria, biasa dipanggil Satria, jurusan informatika. Oke, jurusannya adalah S1 Informatika. Iya. Nah, kalau tadi ada Kak Satria, sekarang lanjut ke Bang Aulia. Bang Au. Bang Bang Aul. Aul gitu ya. Halo Sobat Teknokrat, salam sehat, salam sang juara. Kalau saya sih sering dipanggil Pak Aulia atau Pak Aul. Nah, kalau biar lebih dekat, panggil aja Bang Au. Bang Aul, oke. Dosen di informatika. Nah, itu tadi kenalan ya dari Kak Satria dan juga Bang Aul. Nah, boleh dong ceritain gimana sih perjalanannya dari Bang Aulia dulu nih. Dengar-dengar Bang Aulia ini merupakan salah satu alumni Universitas Teknokrat Indonesia, lulus dari Teknokrat menjadi mahasiswa teladan. Alhamdulillah. 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 Boleh dong diceritain dulu gimana sih prosesnya dari mulai perkuliahan sampai akhirnya bisa terpilih menjadi mahasiswa teladan ya Teknokrat. Agak panjang ya kalau mau diceritain Iya, dari singkat awal ya. gitu ya. Nanti bisa 3 episode nih ya. Alhamdulillah sih ya, saya alumni di Universitas Teknokrat Indonesia dulu STIMIK Teknokrat, Prodi Sistem Informasi. Alhamdulillah jadi mahasiswa teladan 2015. 2015. Prosesnya ya karena aktivis sih, Aktivis. aktivis di Teknokrat, aktif di beberapa UKM dan alhamdulillah walaupun kita aktivis, kita tetap mempertahankan nilai IPK kita alhamdulillah sih ya. Imbangnya nih Kak. Sangat imbang sekali karena saya memiliki mengikuti beberapa UKM itu sekitar 5 UKM. 5 banyak Iya. banget ya. Berarti 5 UKM saya tolong ikuti. jadi mahasiswa Iya. aktif ya pada Tapi masanya. tetap nilai IPK-nya tetap di atas Oh, gitu. gitu. Tetap komlot lah. Oke, Ya. dan FYI juga nih Sobat Teknokrat, Pak Aulia Rahman ini atau Bang Aul yang biasa kita sapa dengan Bang Aul ini merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Oh. Teknik dan Ilmu Komputer ya. Iya. Sekaligus sekarang juga menjadi pembina UKM Animedia Teknokrat. Nah, Animedia sendiri itu merupakan gabungan dari animasi dan multimedia, betul ya? Betul. Nah, kalau tadi Bang Aulia merupakan salah seorang mahasiswa berprestasi dan juga mahasiswa teladan, Kak Satria juga nggak kalah. Dia juga merupakan mahasiswa
mahasiswa berprestasi dengan segudang organisasi yang udah diikutin ya. Dan contekannya banyak banget nih. Dari mulai contekannya ya, nggak cuma dan Bang Satri, Kak Satria ini merupakan ketua UKM Animedia Teknokrat. Bang Aulia juga pernah menjadi ketua UKM-nya, betul? Wakil ketua. Dan juga pernah ikut di UKM Tari, UKM Islam Teknokrat, dan juga masih banyak lagi gitu. Boleh dong ceritain Kak Satria pengalamannya pada saat kuliah, selain mengikuti kegiatannya UKM banyak, itu gimana sih cara bagi waktunya antara kuliah tadi sama dengan mengikuti kegiatan UKM? Ya kurang lebih sama sih sama Kak Aul tadi. Yang penting jangan di ini salah satu. Jadi kita mesti imbang dua-duanya gitu. Harus balance gitu harus balance gitu kan. Ya yang jelas ngatur waktunya sih. Ya kan kalau UKM biasanya ada jadwalnya tuh kan, jadwalnya hari apa kan bisa disesuaikan sama kegiatan kuliah kita gitu. Oke. Dan sebagai informasi juga UKM Animedia Teknokrat ini menjadi juara 1 animasi pada pagelaran mahasiswa Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 tahun berturut-turut. Iya benar dong. ya? Dan ini adalah juaranya yang ada di depan Mas Tri ya. Saya bagian dari juaranya kan bagian tim dari ya. juaranya karena tim. Boleh dong diceritain gimana sih awal mulanya bisa terjun ikut gemastik ya namanya ya. Terus itu juga gimana bisa sampai meraih juara tuh 2 tahun loh berturut-turut seperti itu. Dari Kak Satria dulu Kak Satria mungkin, dulu. nanti Oh, baru boleh, kita boleh, dari boleh, segi boleh. pembimbingnya. Oke, siap. Iya, menceritakan prosesnya kalau Iya, saya ya. betul banget. Animedia itu sebelumnya kita kan menang 2016 ya, 2016 itu gemastik 9. Iya. Sebelumnya pernah ikut, cuma kebetulan belum lolos waktu itu. Nah, tahun 2016 itu mulailah berkumpul beberapa anak tuh yang mungkin chemistry kita kuat lah Chemistry-nya ya. Satu frekuensi ya. ya. Satu frekuensi gitu kan. Waduh. Akhirnya waktu itu kita buat sesuai temanya kalau nggak salah waktu itu ada teknologinya juga sih. Lupa Ya, sih. pemanfaatan teknologi Pemanfaatan pada teknologi lah gitu lah. Dan waktu itu udah ininya begini, requirement-nya begini. Ya udah kita mulai kerja. Ada yang buat cerita, ada yang udah modeling, kan ada kalau animasi ada namanya modeling tuh, ada modeling karakter segala macem. Nah akhirnya udah pertama itu suruh nyetor trailer. Oke, Ya, jadi kayak cuplikan. cuplikan Ya, film jadi gitu kita tuh, ya. jadi kita kebalik Kak. Biasanya kan buat film dulu jadi, Baru trailernya. Kalau Ini kita trailer dulu. Oh gitu, jadi trailernya udah ada Ya tapi karena ngejar filmnya belum deadline. jadi Iya, gitu ya. iya karena ngejar deadline. Ya udah. Mahasiswa biasanya suka deadline memang. SKS ya, sistem kebut Kan semalam. cuman berapa menit kalau nggak salah nggak nyampe 1 menit sih itu trailernya kan. Ya udah kita render selesai. Udahlah noting dulu saja tuh kan, majuin. Filmnya belum jadi nih kan. Nunggu pengumuman nih. Pengumuman lolos waktu itu kan. Jam Satria tuh ngelihat jam 00 ya? Enggak enggak lewat kan. Oh, lewat ya. Jam 2 malam. Iya, jam 2 malam. Iya, jam 2 Pengumumannya malam. itu memang tengah jam 2 malam. malam kan. Langsung Satria kabarin teman-teman tuh. Pertama ngabarin Miftah tuh. Oh, iya. Miftah lagi Miftah nih. Nih. nah terus menang nih udah lolos, ya udah kita rundingan. Akhirnya kalau nggak salah tuh tinggal sebulan apa 2 bulan kayak Sebulan ya, jarak sebulan dari pengumuman ya, lolos dari ke pengumuman final. lolos kita mesti nyelesain Film itu, oke. Jadi memang udah ada timnya satu frekuensi tadi dari Iya. yang mulai pertama kali ikut coba gemasik di tahun 2015, belum lolos, terus coba lagi di tahun kedua, Iya. ternyata lolos dan akhirnya menjadi juara gitu Iya. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu pertama kali kita lolos ya. Iya, Tim 2016. animasi itu pertama kali kita lolos dan pertama kali Animedia ikut lomba. Tingkat nasional dan Tingkat menang. nasional. Luar biasa Iya. banget Ini ya. tes lo buat tim ya, ada Aga, ada Aris, Boleh, ada shout out. Sidik, ada Miftah. tuh. Miftah Nyesel mau nikah tuh. tanggal 19 nanti. Nyesel Udah nggak ada datang. ya, udah ada pengumumannya nih. Miftah mau nikah tanggal 19 gitu ya. Nah itu ya nggak tahu ya karena mungkin kita berlima ini kebetulan aja chemistry-nya cocok gitu. Jadi ya udah jalan aja. Kalau boleh tahu itu dari satu prodi yang sama atau beda-beda? Satu prodi yang sama. Sama Berarti informatika memang semua. satu prodi yang sama. Ya cuma beda angkatan. Oh beda angkatan. Jadi ada tingkat, ada yang kakak tingkat. Iya. Oh gitu. Waktu itu saya kakak tingkat sih waktu itu. Oh gitu, kakak tingkat. Jadi lebih mengayomi ya. Nah kalau itu tadi dari seginya Kak Satria yang menceritakan memang awal mulanya ikut lomba dari mulai ketemu teman-teman yang satu frekuensi, terus itu memang yang suka dengan bidang animasi Iya. gitu kan. Akhirnya dinaungin di UKM Animedia tadi ya. Intinya Nah, sih suka dulu sih Kak. Iya. Suka dulu. Suka dulu yang penting. Suka dulu. Kalau kita suka baru bisa kita Baru, melanjutkan iya. gitu ya. Nah kalau tadi dari segi mahasiswanya boleh dong Bang Aul cerita juga dari segi
proses pembimbingannya tuh seperti apa sampai akhirnya juga bisa menghasilkan juara. Oke, ya. Jadi sebenarnya sebelum adanya UKM Animedia itu kita udah ada namanya UKM Animasi. Oke. Jadi dia fokus di film animasi aja gitu, nggak ada film film pendek dan lain sebagainya. Dan kebetulan kan di 2013 itu saya wakil ketua. Nah kebetulan di zaman kami itu memang ya tadi belum dapat chemistry sama tim, jadi memang belum ada lomba-lomba ya. Nah terus setelah saya lulus, setelah saya lulus kuliah itu direkrut tuh sama Pak Rohmat, Pak Rohmat ya. Ya, Pak Rohmat. Pak Rohmat direkrut, diminta digalakkan lagi lah animasinya tuh kita bangkitkan lagi. Akhirnya diaktifkan lagi gitu ya. Karena saya sempat juga di kelas mereka juga kan ngajar desain grafis dan saya melihat mereka ini punya potensi. Akhirnya waktu itu di 2015 ya UKM Animedia itu 2015. Di 2015 itu mulai kita rancang, kita bentuk, kemudian sama Pak Rohmat tentunya ya, dirancang dan dibentuk. Kemudian 2016 udah kita nemukan mereka ini, ada Gali Satria, ada Miftah, ada Aga ada nih, Aris, ada Sidik. Nah, jadi kita melihat mereka potensi dan mereka deket. Jadi karena mereka deket ya proses pembimbingannya enak gitu. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah karena mereka udah dapat chemistry-nya dan masing-masing udah punya skill masing-masing. Ada di bidang musik, ada di bidang gambar ya. Untuk modeling, desain karakter, ilustrasi. modeling. Jadi berlima ini kompleks gitu. Jadi masing-masing punya skill. Nah, salah satunya Satria ini juga skenarionya yang menulis gitu, script writer-nya gitu lah ya. Lebih di film sih. Lebih di film. Nah, terus membimbingnya itu enak lah. Memang benar yang dikatakan Kak Satria tadi, harus suka dulu. Kalau kita udah suka, mengalir gitu. Nah, 2016 itu pertama kali UKM Animedia launching untuk ikut lomba tingkat nasional. Wow. Dan langsung juara. Dan juara dan itu waktu Satria menjabat jadi ketua. Jadi kebanggaannya lebih besar banget ya udah jabat jadi ketua dan langsung menang di tingkat nasional. Saya kan gitu ya. ketua kedua. Yang pertama itu Nur Miftah. Berarti tahun kedua setelah si UKM ini dibangkitkan kembali gitu ya. Oke, nah setelah Gemasik tadi 2 tahun berturut-turut kan pastinya ikut lagi lomba tingkat nasional sampai dengan yang tahun 2021 nih yang terbaru nih Kasih juga dapat informasinya bahwa memenangkan film pendek animasi Islam tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Agama ya Republik Indonesia. Ini juga dengan tim yang sama atau gimana? Tim yang sama, tapi waktu itu Satria nggak ikut sih, nggak ikut banyak ngebantu gitu. Jadi tapi masih mereka bermain di belakang layar. Mereka cuman berempat kalau sama itu kan, Aga, Aris, Sidik sama Miftah. Oke. Ya, jadi yang tahun 2001 kemarin itu di Kemenak ya lombanya itu kan nggak langsung ke nasional. Jadi Dia ada di provinsi dulu. Ada di provinsi baru ke nasional. Nah itu Satria ditelepon tuh sama panitia, sama juri. Oh juri langsung. Jurinya langsung. Iya. Jadi ya karena kita pernah kenal tuh. Dia nelpon. Namanya Bang Dede dari DKL kan, Dewan Kesenian. Sat, ini ada lomba dari Kemenak. Nanti kalau menang maju ke nasional gitu kan. Nah, karena waktu itu Satria kan kerja. Jadi Satria nelpon Aga nih. Ada lomba nih. Kan ngubungin saya juga. Iya. Pertama Aga ini ada lomba Jadi laporan gitu. dulu dia. Iya dong. Iya. Ada lomba nih di ini. Mau ikut nggak? Oke Sat, saya siapin nanti. Nah, terus baru saya kasih tau Aga, ada lomba nih gini. Si Aga pertama itu ragu tuh kan karena deadline-nya kan waktu itu juga cuma mepet banget sebulan. Filmnya sebulan, bayangin. Sebulan langsung jadi gitu ya. Langsung ke lomba. Iya, nah akhirnya waktu itu udah agak oke dah, cobain aja dulu. Udah mereka maju, menang tuh juara. Alhamdulillah yang di juara 2 kalau nggak salah. Juara 2 di provinsi. Juara 2 di provinsi. Gitu. Terus diadu lagi. Diadu lagi tuh kan. Jadi juara 2 untuk ke tingkat nasional. Juara 1 2 3 yang provinsi itu diadu lagi di nasional. Kebetulan ya lolos kita. Gitu, jadi juara nasional lagi lah ya dari tadi yang provinsi udah menang, terus nasional juga udah menang. Dan sebagai informasi juga nih Sobat Teknokrat bahwa kejuaraan ini tuh diikutin oleh 235 karya dengan jumlah partisipannya udah 1175 dari 34 provinsi. Betul ya? Jadi memang seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah tim Animedia Teknokrat juga menjadi juara nasional. Alhamdulillah. Kita mewakili Lampung plus Teknokrat loh. Teknokrat plus Lampung. Ya, membawa 2 nama kebanggaan.
antar provinsi. Oke, Iya, luar jadi- biasa banget. Oh, luar biasa lah. Judul filmnya nih kalau Kak Asri dengar adalah The Difference. Iya, The Boleh Difference. diceritain nggak sih tentang film ini tuh cerita tentang apa? Atau misalnya ide ceritanya tuh diambil dari apa sehingga bisa mengembangkan film itu akhirnya diikutkan ke nasional? Oke, ini spoiler sih kalau cerita banyak ya. Spoiler ya? Spoiler Intinya bener. sih ya kayak The Difference perbedaan. intinya. Oke. Waktu itu idenya brainstorming sih. Kita saling tuker ide gimana. Ada nih yang gini, nggak terlalu panjang kan kebetulan. Udah. Ceritanya sih singkatnya ya ada pokoknya gimana ya? Saling membantu gitu ya. Saling membantu antar umat beragama gitu sih. Oke, jadi saling toleransi Ya, dan Iya, toleransi. toleransi. Intinya sih Toleransi, toleransi cerita Iya, kita. bener-bener. Oh ya, ini kita juga kan sebenarnya kita ngirim 2 tim. Oh Iya, iya. kita waktu itu kan Satria ngubungin biasalah ngubungin pembimbing. Pak, Kak, ada lomba nih animasi. Waduh, saya lihat tuh deadline-nya sebulan lagi saat. Iya. Waduh, ya udah saya siapkan timnya. Nah, akhirnya saya juga menyiapkan tim dan mereka juga siap tim satunya, tim kedua kita dan tim kedua kita juara juga. Oh, jadi Juara dua-duanya harapan ya. juara. Iya, juara harapan. Oh iya, iya, juara iya, harapan juara di provinsi. Jadi kita ada menyambut dua juara lah ya di tingkat daerah, di tingkat provinsi kita juara 2 dan juara harapan. Dan yang juara 2 Iya. tadi dibawalah ke Di tingkat bawah nasional. nasional. Luar Dalam biasa waktu 1 bulan kita mempersiapkan film loh, 1 bulan animasi loh. mempersiapkan film, Iya. masuk nasional dan jadi juara. Luar biasa Luar banget. biasa di media. Nah, kalau itu tadi cerita dari juara nasionalnya mulai dari Gemastik dan juga tadi ada juara film pendek animasi Islam di tingkat nasional. Kalau misalnya pada saat balik lagi nih pada saat kuliah kan tadi kalau kata si Satria memang dari hati itu memang harus udah suka dulu. Iya. Baru bisa menjalankan itu kegiatan dan juga UKM-nya. Kalau misalnya Satria sendiri ngerasa penting nggak sih kalau misalnya jadi seorang mahasiswa itu kita harus aktif nggak cuma di perkuliahan Oh, tapi iya. misalnya Iya. kita juga harus aktif di organisasi. Betul, Gimana kalau betul. menurut Iya. Kak Satria? Iya, penting banget. Jadi yang penting itu ini orang dalam koneksi. Iya, koneksi ya. Koneksi kan. Kalau kita cuman sama Kuliah teman pulang. sama teman kuliah aja kan ya teman kuliah tuh biasanya kalau semester 1 2 tuh masih bareng tuh. Oh iya betul. Tapi kalau udah Ya. Semester di 3 ke semester 3 depan tuh, atas itu udah bisa misah tuh kan. udah individual Iya, gitu udah ya. individual kan malah ini. Nah, makanya tapi kalau di organisasi itu Iya. bahkan nyampe lulus pun masih bisa ini. Nah, keuntungannya sih yaitu kita bisa punya jaringan yang banyak, koneksi yang banyak, teman yang banyak. Nah, sewaktu-waktu kita ada perlu atau apa, gampang itu. Ya. Oke, jadi memang ada istilahnya lebih aktif di organisasi juga bisa membangun karakter kita Iya. dan juga bisa menambah Iya. pengetahuan Menambah dan pengetahuan. relasi kita. Betul. Menambah relasi. Ya, relasi Oke. yang paling penting itu. Nah, kalau misalnya tadi dari dari Kak Satria kan mulai dari UKM-nya. Kalau misalnya dari pembimbingannya juga nih Pak Bang Aulia, aduh salah terus deh aku ya. Kalau dari Bang Aulia nih gimana sih misalnya membimbing dari tadi anak-anak kan Animedia itu pastinya banyak ya. Iya. Dan juga bidang-bidangnya tuh nggak cuma Bidangnya banyak. film aja ya, tapi kan Iya. banyak dan luas. Itu gimana sih pada saat ngebimbingnya, terus itu memotivasi mereka sih agar tetap istilahnya eksis dan juga aktif sehingga bisa menjadi juara setiap tahunnya gitu. Oh ya, ini bagian paling penting nih, Bagian memotivasi. paling penting memotivasi. Ya, bagian paling penting itu memang memotivasi tim. Gimana caranya saya membuat tim ini lebih klop gitu. Nah, kalau untuk proses pembimbingannya sih sebenarnya kita udah punya program kerja. Oke. Jadi udah memang kita rembukan sama-sama, anak-anak merembukan. Kalau saya membimbing itu melihat semua mahasiswanya dulu, lihat anak-anak timnya dulu ada. Oh ini suka di mana? Oh ini suka di mana? Nah saya tidak mau memaksakan yang tidak suka gitu. Jadi makanya sampai sekarang kan eksis karena tadi suka dulu Oke. gitu kan. Sampai sekarang suka karena memang tim-tim yang kita rekrut itu memang untuk semua mahasiswa boleh ikut kita gitu. Tapi kan ada namanya proses kan. Nah, selama proses ini kita melihat mereka itu di bagian mana nih. Betul, Kak Asri tadi kan di Animedia ini ada banyak bidang Divisi ya. dan bidang. Ada divisi animasi, desain grafis, film, kemudian apa lagi ya? Ada UI UX tadinya tapi udah dipisah ya iya, sekarang. bisa. Yaitu divisinya ada film, ada animasi, sama ada desain grafis. Sama fotografi. Sama fotografi ya betul. Sama fotografi. Nah bagian-bagian ini yang harus kita benar-benar, oh anak ini kemana gitu. Sukanya desain grafis. Ya udah, saya berikan program dan kurikulum tentunya Oke. untuk mereka. Dan sangat
bermanfaat sekali ikut Iya. UKM Animedia ini karena kita ada mata kuliahnya desain grafis. Jadi anak-anak udah lebih dapat duluan nih materinya gitu. Oh, jadi Bahkan lebih relevan juga ya. Dan Oke. lebih advance gitu dari di kelas karena dieksplor lebih dalam lagi di UKM Iya. sebenarnya. Kalau UKM akademik itu ada banyak ya Mbak Sri. Ini promote nih ya. UKM Protek sama UKM Animedia sama robotik. Itu Oke. UKM akademik yang di mana ada mata kuliahnya juga di sana gitu. Dan ketika sobat teknokrat ikut UKM ini, maka akan lebih dapat mendalam lagi ilmu-ilmu yang seperti desain grafis, film animasi gitu. Oke, jadi memang banyak banget dari bidang-bidangnya tadi. Iya. Terus itu juga memang disesuaikan dengan si hobinya Hobi anak-anak anak-anak, tadi gitu ya. iya. Jadi bisa Iya. istilahnya melebarkan sayap mereka sampai Iya. akhirnya menjadi juara gitu Iya. ya. Nah kalau tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih dari yang divisinya banyak banget di UKM Animedia, terus tuh juara-juaranya juga yang dihasilkan. Tadi kan juga ada sedikit simpang menyisipkan ada mata kuliah yang ada. Iya. Nah kalau misalnya dari Kak Satria sendiri nih pada saat kuliah kemarin ada nggak sih mata kuliah yang memang relevan dengan pada saat Kak Satria ikut di UKM Animedia seperti itu? Oh iya, yang jelas desain grafis tuh. Desain pasti. grafis Iya, tadi kan, ya. Jadi udah belajar di UKM, terus masuk ke kelas, udah tahu Udah nih. bisa. Oh, Tahu gitu nih. ya? Auto A biasanya. Oh gitu ya. Karena udah dapat lebih banyak juga pada saat Iya. ikut UKM tadi ya. Iya, terus apa lagi yang lain? Aplikom ya. Aplikasi komputer, Iya, aplikasi jadi Aplikom komputer. itu adalah aplikasi komputer ya sobat Sama bahasa teknokrat. Inggris deh. Bahasa Inggris, iya karena bahasa Inggris juga penting ya. Penting ya. Nah kalau misalnya pada saat presentasi lomba kan pasti kalau misalnya film itu ada presentasinya juga nggak sih, proses presentasi ke dewan juri atau memang kita hanya menyetorkan film itu saja? Ada pas di babak final ada kayak pendadaran gitu sih. Oh, pendadaran menjelaskan gitu. prosesnya Proses bagaimana, film, ya. Cerita gimana, singkatnya. ceritanya gimana gitu. Oke, jadi memang banyak banget ya prosesnya yang sudah Iya. dilewati tadi. Kalau misalnya dari kegiatan pada saat lomba nih ya, apakah kalian juga karantina dan lain sebagainya itu seperti apa, boleh diceritain nggak? Dan dukungan dari universitas sendiri dengan UKM Animedia sampai menjadi juara itu seperti apa, boleh diceritain dari seginya Kak Satria sebagai mahasiswa dan juga sedinya Bang Aul sebagai pembimbing itu boleh diceritain. Ya jadi pas hari setelah pengumuman besoknya kita langsung disuruh kerjain waktu itu kan. Nah waktu itu karena kalau ngerjainnya pisah-pisah kan susah nih. Jadi waktu kita dikasih kayak base camp gitu Iya, kayak. base camp. Nyampe nginep-nginep di kampus waktu itu soalnya. Oh sampai nginep. Iya. Sampai berapa hari gitu kalau nggak salah. Pokoknya nyampe filmnya selesai. Nah ya waktu itu Teknokrat ya mendukung penuh karena ya udah masuk final kan. Oke. Apalagi ini kan perdana UKM Animedia ikut lomba dan bidangnya animasi gitu. Soalnya kan gimnastik itu banyak kan bidangnya. Ada animasi, ada pemrograman, ada UX, ada apa sih? Ada IoT. Ada IoT-nya IoT juga, juga, ada iya. Android mobile programming. Oke. Nah, jadi Pengembangan animasi itu aplikasi ya. Jadi animasi itu perdana gitu waktu itu Teknokrat ikut ke nasional. Berarti memang didukung penuh Sangat, dengan iya. Universitas Teknokrat Indonesia dari mulai tahap pendaftarannya, karantina Iya. sampai akhirnya mengantarkan ke juara. Kalau itu dari segi mahasiswanya, kalau dari segi pembimbingnya gimana nih Bang Aul? Tentu Oh, dong. gitu, tentu dong. Dukungan dari Universitas Teknokrat itu sangat luar biasa. Dengan buktinya ya kita di setiap UKM itu ada pembimbing. Oke. Itu salah satu dukungan. Karena kita juga kan sebagai pembimbing yang memberikan arahan, motivasi, kemudian pembelajaran juga untuk mereka. Kemudian dukungan yang lagi ya di karantina tentunya. Ketika kita udah submit, kita masuk final, kita karantina. Kalau untuk anak-anak yang tim 2016-2017 itu kita karantinanya sampai nginep-nginep loh. Sampai ada base camp khusus untuk Iya. atau lab khusus lah ya Iya, untuk lab, kita render film animasi karena itu berat banget. Iya, dan lama sih. Lama banget. Kalau coba bayangkan kalau kita nggak didukung sama fasilitas ya, Oke. sama fasilitas ya bayangin mau sampai kapan itu jadi gitu kan. Tapi di Teknokrat didukung penuh. Ya ada pembimbing, ada fasilitas teknologi, Akomodasi. akomodasi, Konsumsi. konsumsi, Oh, gitu. Semuanya didukung semuanya ya. Apalagi Labnya juga didukung, iya, mereka apalagi- untuk mengerjakan itu. Betul sekali. Saya Apalagi- ingat banget itu yang gemastik yang pertama kita sampai tengah malam ya. Saya bawakan martabak. Oh iya. Ingat itu perjuangan yang pertama itu mereka Iya karena perdana sih jadi Iya kita karena itu H-1 ya. H-1 itu kita masih belum selesai merender. Iya. Nah, tapi karena fasilitas kita udah diberikan semua komputer, tempat, akhirnya kita tetap berusaha. Kita besoknya langsung jam 10 ya. Jam 10 pagi kita upload
Nah, yang itu juara. Luar biasa banget ya. Itu ya, dukungannya sangat luar biasa. Jadi memang Iya. didukung penuh oleh Iya. Universitas Teknokrat Indonesia dari Iya. segi segala-galanya Segalanya ya, dari mulai tadi. pembimbingan sampai dengan akhirnya menjadi juara. Iya. Nah, kalau tadi kan kita udah ngebahas nih dari mulai juaranya, terus juga tadi pada saat kuliahnya, terus juga UKM dan keaktifan mahasiswanya. Ada juga nggak sih kegiatan di luar dari kampus yang memang Satria ikuti atau ikut komunitas atau mungkin dan lain sebagainya gitu? Ikut komunitas, iya pernah dulu ikut komunitas komunitas film indie. Oh gitu, jadi memang masih terkait dengan film gitu ya. Kalau dari Bang Au sendiri gimana? Kalau komunitas yang di luar saya nggak ikut. Saya Oke, fokus aja jadi karena kan fokus. banyak banget. Banyak banget ya. Karena dulu waktu S1 aja udah aktivisnya banyak banget yang di internal diikutin. aja udah banyak gitu. Oke. Iya, Nah, kalau tadi dari mulai jenjang S1-nya, sekarang kita mau ngobrol juga nih. Dari Bang Aulia ini merupakan alumni dari Teknokrat. Setelah lulus dari Teknokrat, Bang Aulia ini lanjut lagi untuk program S2 di Universitas Gajah Mada. Mada. Betul ya? Alhamdulillah. Dan sekarang sudah menjadi dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Boleh dong diceritain sama Sobat Teknokrat perjalanan menuju S2-nya dan pada saat S2 itu seperti apa gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ya, Teknokrat memberikan saya banyak anugerah untuk saya gitu. Dan dukungan pastinya ya. Mendukung penuh ya setiap alumni dan dosen-dosennya gitu. Sebelum saya lanjut S2 saya direkrut jadi tim kemahasiswaan. Oke. Tim kemahasiswaan, lanjut saya masih asdos ya, karena asdos saya masih harus mendampingi dosen di lab. Kemudian 2016 itu udah ada tawaran dari kampus, mau lanjut nggak nih, mau jadi dosen nggak nih gitu kan. Woi. Kalau mau jadi dosen harus S2 gitu. Iya, Oh, betul. iya. Oh ya udah gitu kan. Oh nggak bisa nih saya jadi, kalau nggak jadi dosen kan karena udah asdos gitu kan. Iya. Akhirnya udah memutuskan saya terima gitu tawaran dari Teknokrat untuk lanjut S2. Dan kebetulan waktu itu UGM yang bukaan. Nah tetap ya namanya aktivis. Akhirnya langsung singkat aja ya ini ya. Iya, Daftar betul. UGM, lolos alhamdulillah. Berangkat, dan namanya kita aktivis ya, dari S1 dulu udah istilahnya itu udah aktif. Kalau duduk diam kan nggak bisa gitu kan. Alhamdulillah di UGM kita juga aktivis gitu, Oke. ikut Himpasikom ya. Dan Gimana? oke, jadi waktu di S2-nya kalau Bang Aulia ini juga pernah menjadi koordinator Humas Himpasikom UGM, Iya. gitu ya. Dan juga menjadi moderator kegiatan seminar nasional dan Wih. internasional. Loh, luar biasa banget. Boleh nggak sih diceritain sama Sobat Teknokrat gimana pengalamannya menjadi moderator seminarnya tuh di tingkat nasional dan internasional? iya. Pasti ketemu dengan banyak profesor ya, kayak iya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi selama di UGM S2 juga ya sama, saya masih tetap menjadi diri saya sendiri gitu, aktivis kampus, tapi yang hal positif. Saya ikut jadi koordinator humas ya, hubungan masyarakat di Himpasikom. Himpasikom itu adalah himpunan mahasiswa pasca sarjana ilmu komputer UGM. Nah, ditunjuk, dipercayalah karena mungkin komunikasinya bagus, jadi ditempatkan jadi humas gitu ya. Nah, selama jadi humas itu kita mengadakan banyak kegiatan seminar dan workshop. Alhamdulillah sih dipercaya waktu itu jadi moderator seminar nasional, dan diberikan lagi kesempatan karena mungkin dilihat kayaknya masih bisa nih ya untuk jadi moderator di tingkat Oke. internasional. Wow, jadi di-upgrade lagi, Di-upgrade gitu lagi. ya. Jadi itu merupakan tantangan buat saya. Karena saya juga hobi tantangan gitu ya, ditantang untuk jadi moderator tingkat internasional. Ya sudah, oke gitu. Waktu itu program World Class Professor. Oke. Ya di World Class Professor ini dari Korsel. Korea Selatan. Iya, datang Korea Selatan. Korea Selatan, profesor dari Uslan University datang ke UGM mengadakan workshop ya, World Class Professor. Nah, itu saya diminta jadi moderator. Oh, itu luar biasa Siap, banget ya. Jadi moderatornya udah tingkat Luar biasa internasional itu. dan ketemu sama Pengalaman profesor. yang sangat luar biasa. Oke. Nah, kalau tadi dari mulai Bang Aul yang cerita sampai dia menjadi moderator seminar nasional dan internasional. Sekarang kita lanjut lagi nih, balik lagi ke Kak Satria. Kalau dari Kak Satria sendiri ada nggak sih keinginan untuk melanjutkan S2 seperti itu, atau pengen ngedalamin ilmunya lagi yang seperti apa? Boleh juga dong diceritain. Iya, sejauh ini sih belum. Tapi kalau keinginan sih pasti ada, karena Oke. pendidikan nomor satu. Wah, pendidikan Oh, iya. nomor satu. Iya. Catet ya Sobat Teknokrat, pendidikan nomor satu Pendidikan bagus satu, iya. banget. Jadi mau nyampe umur berapapun tetap belajar. Tetap belajar ya Betul. gitu ya. Nah, sekarang kan Bang Aulia fokus di dosen ya. Ya. Khususnya di bidang apa nih kalau boleh tahu juga? Ya, kalau sekarang saya bidangnya lebih mendalami data science. Data science. Data mining, text mining dan lain sebagainya. Tapi tetap
ilmu desainnya harus tetap berjalan karena alhamdulillah amanatnya lagi nih diamanatkan menjadi pembina Animedia ya. Masih Ya, berlanjut jadi masih lagi berlanjut ya. lagi. Oke, Tetap oke. proses kalau untuk bidang keilmuan, penelitian dan lain sebagainya saya fokusnya di data science. Oke. Tapi tetap ilmu desainnya tetap saya gali terus ya. Bareng-bareng sih sebenarnya kalau antara kami ini pembimbing sama mahasiswa itu kayak ya tetap ada gap. Tetap istilahnya ya kita belajar bareng, belajar sama-sama ya Sat ya. Waktu itu. Ya udah banyak juga kan yang belum saya tahu, nah, anak-anak tahu gitu ya. Udah kita saling sharing. Intinya di UKM itu lebih banyak sharing ya. Sharing pengalaman sama sharing ilmu juga. Nah, kalau relasi tadi. Oke, membangun Koneksi, relasi ya, dan koneksi. koneksi. Kalau tadi dari mulai fokus bidangnya udah, terus juga misalnya tadi sudah sampai ikut moderator dan lain sebagainya. Kalau misalnya pada saat pandemi saat ini boleh nggak sih diceritain gimana? Ataukah masih ada produktivitas yang dilakukan? Aktivitasnya apa aja? Boleh juga sharing untuk misalnya tetap meningkatkan skill dan kemampuannya seperti apa kalau Kak Satria? Kalau sekarang sih saya kan lebih sibuk kerja sih. Ya beberapa emang dibagi sih shiftnya, ada yang kadang WFO, WFH gitu. Jadi kalau untuk ya yang penting apa ya? Ya positive thinking aja sih sebenarnya. Positif thinking ya. Soalnya kalau kayak gini kan yang penting kan waras gitu. Yang penting Tetap waras sehat. Iya, yang penting sehat. sehat gitu ya. Banyak olahraga sih, jangan lupa. Banyak Ya, banyak olahraga, berpikir positif. Iya. Iya. Dan jangan lupa minum air putih. Banyak minum air Itu putih. yang penting. Itu penting. Kalau Bang Auli sendiri gimana nih produktivitasnya di masa pandemi? Apalagi sekarang kan pengajarannya juga udah secara online ya, betul ya? Betul. Nah itu tetap sih kita walaupun pandemi tetap harus produktif. Yang namanya kita dosen yang mengajar tetap masih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Oh, gitu. Ikut pelatihan Iya, pasti ya. dan ikut seminar-seminar. Kalau dosen kayak gitu ya. Beda. Ya sibuknya selama pandemi ini justru malah makin produktif kalau kita dosen Makin di Teknokrat produktif. karena Oh, gitu. banyak sekali kegiatan pelatihan. Karena kan pelatihan kalau zaman dulu Iya. pelatihan kan harus on the way ya, harus di tempat gitu. Betul Kalau banget. sekarang kita bisa ikut pelatihan dari Jakarta, dari Kemendikbud, dari mana, tapi kita tetap di tempat gitu, Oke. online pakai media online ya, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Justru makin produktif semenjak pandemi ini karena banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh baik pemerintahan maupun yang non pemerintahan itu secara gratis gitu. Dan untuk menambah ilmu ya kita harus tetap ikut-ikut terus. Nah, kebetulan kemarin baru ikut pelatihan-pelatihan lagi kan ya. Banyak ya. sertifikasi ya itu kita ikuti juga. Jadi memang benar pemanfaatan teknologi di masa Iya. pandemi ini sangat-sangat besar manfaatnya gitu ya. Iya. Dan Terkait UKM juga Animedia tetap saya kontrol. Oh, gitu. Mereka pelatihan yang biasanya di lab Offline, ya di jadi tempat daring nih atau gimana? dan sekarang daring. Tetap oke. jadwal pelatihannya jadwal tutor ya namanya Iya, istilahnya. Tutorial. Secara tutornya ya kita via Zoom dan kebetulan kemarin saya upgrade di blendernya. Oh, Blender. Jadi mereka tetap saya berikan Materi. materi tentang animasi. Ya, animasinya kita pakai tools Blender sih. Oke. Ya. Tetap mereka ada schedule saya seminggu 3 kali. Jadi tetap berjalan tetap ya, berjalan. tetap rutin gitu Tetap setiap rutin minggunya ada, walaupun ya. ya kita nggak tahu ya mereka di rumah, kita di rumah, kita nggak tahu, yang penting ya kita tetap harus jalan dan produktif. Buktinya setiap ada info lomba maupun itu mepet nggak mepet ya kita hajar gitu, kita Iya, ikut. iya. Tetap ikut Iya gitu dong, ya. tetap juara. Luar biasa sekali. Bismillah ya. Bismillah. Nah, boleh deh yang terakhir juga nih Kak Asri mau nanya juga sama Kak Asri, gimana sih boleh kasih tips and trick mungkin dengan sobat teknokrat di rumah, gimana sih bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti Kak Satria, mungkin dari proses pembagian waktu, mulai dari dan lain sebagainya, boleh dong kasih sharing mungkin ya sama sobat teknokrat di rumah, tips and triknya bisa menjadi mahasiswa berprestasi sampai juara nasional berkali-kali nih. Tips and trick ya. Apa ya? Jujur sih kalau kuliah sih Satria rasanya lempeng-lempeng aja sih. Lempeng-lempeng aja. Tapi sih satu pesan sih buat teman-teman paling ambisi boleh, Oke. tapi jangan berlebihan. Oh. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik kan? Iya, betul banget. Berlebihan mencintai seseorang yang nggak tepat kan? Aduh, Ya. jadi curhat nih ya. Berat ini Nggak kakaknya. baik ya. Pokoknya semua deh. Ya ingat kata Hindia, Oke. secukupnya. Secukupnya, kayak lagu ya, secukupnya. Jadi semuanya serba secukupnya. Iya, Ambisi boleh, ambisi boleh tapi jangan tapi jangan berlebihan. Kalau dari Bang Aul nih gimana tips and triknya mungkin untuk mahasiswa calon-calon sang juara selanjutnya di bidang Animedia, nggak cuma di bidang Animedia Iya, sih ya, semua di seluruh bidang.
Oke, ya tetap pertama harus fokus ya. Walaupun di masa pandemi ini tadi kita harus tetap ya fokus. Tujuan utama kita kuliah, ya kita harus kuliah gitu. Pada intinya gini, kan kita lebih produktif nih kalau mahasiswa kalau kids zaman now kan, kids nggak zaman lepas dari gadget smartphone gitu ya. Gadgetnya. Generasi Nah sekarang kan milenial. semuanya bisa diakses gitu ya. Tetap harus jangan cuman medsosnya aja yang di scroll tapi ya kayak sepadanya itu harus dicek setiap hari gitu kan ya. Oke. Tipsnya ya yang pertama untuk tetap menjaga nilai kuliahnya ya sepadanya harus cek setiap hari. YouTube jangan YouTube Koreanya aja, drama Koreanya aja dong. YouTube-nya juga yang harus ada kaitannya dengan kuliahnya. Jadi gitu edukasinya tetap edukasinya. gitu ya. YouTube kan boleh tapi ya boleh lah gitu kan sesekali hiburan, tapi jangan lupa juga ini kuliah saya ini bidang teknologi misalnya informasi, ya udah kita YouTube aja tentang bidang-bidang kita gitu. Dan satu hal lagi, walaupun di masa pandemi ini UKM tetap jalan ya, walaupun misalnya Zoom. Nah untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum sempat ikut organisasi harus ikut organisasi, Kak Asri. Oke. Iya, walaupun masa pandemi kita tetap harus ikut organisasi. Kuliah organisasi jalan, ya nggak? Siap. Ya, untuk menghasilkan sang juara yaitu kuliahnya organisasinya jalan gitu. Nah, kita masih bukaan ya. Siapapun untuk sobat teknokrat dimanapun ya, mahasiswa teknokrat tentunya kalau mau ingin gabung bersama kita, UKM apapun khususnya Animedia, ya tinggal datang aja ke kemahasiswaan. Ya nggak? Iya, betul Tinggal banget. Bisa langsung daftar gitu ya. Walaupun kita nggak bisa bertatap langsung, misalnya tutornya langsung, kan kita punya jadwal online-nya. Betul gitu. sekali. Mudah-mudahan ini juga kan udah menurun ya levelnya, mudah-mudahan nggak naik lagi. Amin. Dan sesegera mungkin kita Bisa tatap adakan muka juga ya. ya, gitu ya. Oke, luar biasa banget ya ini tadi tips and triknya buat sobat-sobat teknokrat yang di rumah. Kalau kata Kak Satria boleh berambisi, tapi harus kita secukupnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Bang Aul sendiri, seorang mahasiswa itu tetap harus balance antara kuliahnya iya, aktif organisasi dan ikut UKM-nya iya, dan jangan lupa kalau misalnya gunakan teknologi itu sesuai dengan tepat guna gitu ya. Guna dong. Dan pastinya tetap balance tadi antara kuliahnya iya dan juga main ataupun hiburan lainnya seperti itu. Luar biasa banget hari ini Kak Astri, inspirasi banget ceritanya dari juara-juara nasional yang berturut-turut dan selalu membanggakan Universitas Teknokrat Indonesia pastinya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Satria, Ya, terima kasih udahan nih. banyak Bang Aul. Udahan. Kurang panjang. Kurang Iya, panjang nggak ya. kerasa ya. Boleh satu lagi apa Satu nih? lagi nih, Satria mau nunjukin ini. Nunjukin apa? Ingat nggak waktu kita pertama kali menang itu? Ini balik ke Gemastik lagi ya? Oh iya Balik ke Gemastik lagi. Aku tahu nih video yang mau Apa ini? ditunjukin. Iya, kan? Aduh, jadi Ada penasaran, video, video ada apa video. nih? Ini bikin deg-degan sih mbak. Iya, ini Jadi ada ini waktu video. pengumuman, Iya. itu kan Satria kebetulan yang megang kamera tuh. Dan itu, ya itu momen yang nggak terlupakan. Momen yang tidak terlupakan Boleh pertama nggak? kali. Boleh. first Boleh, time. boleh dilihat boleh. juga. Ke sobat teknokrat boleh dilihat Nanti ke di kamera. aja. Oh, gitu Ah, ya. nanti di Nah ini video waktu pengumuman pengumuman Gemastik yang pertama kita juara. Yang Di pertama UI. kali. Di Oh, Di di UI. Universitas Kita Indonesia. mengalahkan UI, UGM dan Iya. kampus-kampus raksasa ya. WMN. Oh iya. Namanya. Terus nih. Boleh, aku mau lihat. Ntar. Iya ini. Ini 1 menit sih. Dong. Oh, jadi ini pada saat proses pengumuman. pengumumannya. Ya, Pengumuman. terus animasi kan. Pas Ini belum tahu sama sekali. Belum. Ada bayangan nggak sih waktu itu juara atau enggak? Ya, waktu Gimana itu sih? belum ada Belum banyak, ada. tapi ya Jadi nanti memang tulus nanti aja gitu. tulus Iya, gitu aja. mengalir aja. Ini dari dari juara 3 dulu dia. Juara 3 nih kita deg-degan nih berharapnya Iya. aduh gitu. Antara 2 dan 1, antara 2 dan 1 gitu ya. Dari mana sih Politeknik? Pas juara 2 lebih deg-degan lagi ya. Iya. Pas juara 2 disebut kok bukan nama kita. Yang waktu itu yang juara 3 dari Politeknik Caltech. Ya, Caltech itu di apa Bang? Bangka bukan sih? Batam. Batam. Oke, Batam. Batam. Ya, Batam yang juara Batam 3. juara 3. Terus Ini juara 3. Aduh, kita lewat nih gitu kan. Ya, kita ini- lewat, tapi bismillah kita bisa ada juara 2. Yang juara 2 ini dari Universitas Telkom. Nah, Bandung. juara 2 Telkom Bandung. Bandung. Nah, ini kita Ini lewat nih. lagi. Ini deg-degan Udah banget. lewat lagi, tapi Sebenarnya itu masih udah ini sih. Iya. Udahlah. tapi tetap masih ngerekam gitu ya. Iya, masih ngerekam. Momen-momen ya. Gitu. Nih. Dan waktu juara satunya
Ulang lagi. Ulang. Wow. Jadi langsung teriak rame-rame gitu ya, Masya Allah. Ini Miftah. Miftah sampai lepas banget ya. Iya. Sampai nggak Keren kontrol banget. anak-anak. Jadi saking benar-benar bahagianya. rasa kebanggaannya tuh luar biasa banget Iya. ya. Deg-degan Ngebangun sih, deg-degan anime sih dia ya. bareng-bareng, terus berangkat lomba itu bareng-bareng. Ternyata yang pertama dan menjadi juara. Juara, ya. Ya, luar biasa banget. Semoga ke depannya bisa menjadi juara-juara selanjutnya. Amin. UKM Anime dia dengan mahasiswa-mahasiswa sang juara selanjutnya. Amin. Dan semoga Satria dan juga teman-teman yang merupakan senior lah ya kalau di UKM Anime dia juga bisa tetap keep kontak dan Yes, juga tetap ngebangun relasi sama adik-adiknya. Terima kasih banyak, pokoknya aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena memang ceritanya benar-benar menginspirasi dan bisa membawa manfaat juga untuk sobat teknokrat di rumah yang mau jadi sang juara selanjutnya. Jangan lupa juga untuk gabung di Universitas Teknokrat Indonesia karena Universitas Teknokrat Indonesia saat ini sudah menjadi kampus terbaik satu se-Sumbaksel dengan akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan untuk kalian semua yang mau kepoin Instagramnya Kasatria ataupun Bang Aung, nanti boleh cek di bagian bawah sini bakalan ada ya dari tim kita, tim editornya. Dan mau kepoin Universitas Teknokrat Indonesia langsung aja searching media sosialnya di Universitas Teknokrat Indonesia, itu di YouTube-nya bisa. Sobat Teknokrat juga ada ataupun di www.teknokrat.ac.id. Dan untuk kalian juga jangan lupa follow media sosialnya di @teknokrat_university. Terima kasih banyak Satria. Terima kasih. Terima kasih banyak Thank you, Bang Bastri. Aung. Ya. Semoga Thank you udah sehat diundang. selalu dan selalu Amin. sukses ke depannya ya. Amin. Dan demikianlah podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Teknokrat di rumah semua. Jangan lupa subscribe channel Sobat Teknokrat, like, komen, dan juga share. Jaga kesehatan untuk kita semua. Sampai jumpa dan see you next time. Bye-bye. See you. Bye-bye.